ternyata sebelumnya dia telah berkhianat kepada gurunya. Sehingga berani membinasakan gurunya sendiri. Astagfirullah. Terus? Dan pada saat itulah, sebelum gurunya binasa oleh Nyai Widarti, gurunya sempat mengatakan sumpah serapah dan mengutuk Nyai Widarti menjadi buruk rupa dan sangat dibenci dari semua golongan-golongannya. Tapi Gosiron, sosok seperti Widarti bisa sesakti seperti Nyai Roro Kidul, maksud saya Ratu Pantai Selatan itu gimana? Apa dia punya guru baru lagi atau gimana? Dia sering menyendiri dan bersemedi. Dia menimba ilmu ke berbagai penjuru. Pasukan-pasukan pengikutku akan semakin banyak, dan kemungkinan juga kami semua bisa menandingi kekuatan dari Nyai Widarti. Alhamdulillah, Gosiron. Assalamualaikum, Gosiron. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan untuk datang. Gimana kabar Gosiron? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus gimana pasukan jenengan? Apakah sudah bertambah? Luar biasa. Alhamdulillah. Pasukanku sekarang bertambah banyak. Syukurlah kalau begitu. Sebenarnya apa tujuan kalian memanggilku? Jadi begini Gosiron, ada musibah yang sedang saya alami, terutama anak saya yang bernama Bima Yuda, anak suku pedalaman yang saya asuh, sedang terkena kutukan, Gosiron. Kutukan? Benar, terkena kutukan oleh seorang wanita. Jadi saya ceritakan nanti Gosiron ya dari awal. Anak suku pedalaman yang saya asuh itu sebenarnya masih mempunyai bapak, kalau ibunya sudah tiada. Jadi seorang wanita itu mempunyai dendam yang sangat dalam karena cintanya ditolak oleh ayahnya Bima Yuda. Apakah seorang wanita itu dari bangsa kalian juga? Bukan, dari bangsa sama bangsa Gosiron, dari bangsa Jin. Apakah saya mengenalinya? Namanya Widarti, Gosiron. Widarti? Ya, benar. Kenapa kalian bisa sampai berurusan dengan Nyai Widarti? Saya tidak berurusan dengan Widarti, Nyai Widarti yang Gosiron sebutkan. Saya mengetahui itu dari leluhurnya Bima Yuda, yang bahwa yang mengutuk Bima Yuda itu adalah wanita yang bernama Widarsi, yang dendam karena cintanya ditolak oleh ayahnya Bima Yuda, sehingga dia mengutuk semua keturunan apabila ayahnya Bima Yuda sudah mempunyai keturunan. Itu terutama karena Bima Yuda itu adalah anaknya, jadi dia terkena kutukan yang berubah menjadi seperti siluman, Gosiron. Dan dia juga tidak ingat kepada saya yang sudah 1 tahun lebih saya mengasuhnya, Gosiron. Jadi saya meminta bantuan kepada Gosiron, apakah Gosiron bisa membantu saya? Sangat berat menghadapi Nyai Widarti. Kenapa, Gosiron? Apa Gosiron mengenalinya? Tentu saja, dia adalah sosok wanita yang sangat licik dan sangat sakti keilmuannya. Oh, begitu, Gosiron. Bahkan kesaktiannya hampir menyamai Ratu Pantai Selatan. Oh, benar apa yang dikatakan oleh leluhurnya Bima Yuda juga mengatakan seperti itu, Gosiron. Ya, Nyai Widarti adalah sosok wanita yang buruk rupa. Buruk rupa? Ya, dia adalah sosok yang terkena kutukan dari gurunya. Terkena kutukan? Dia yang mengutuk tapi terkena kutukan. Maksudnya gimana, Gosiron? Jelasin. Kemungkinan kalau urusan dengan kalian
itu ada sakit hati atau sejenisnya. Ya. Tapi cerita sebelumnya, dia telah berkhianat kepada gurunya. Sehingga berani membinasakan gurunya sendiri. Astagfirullah. Terus? Dan pada saat itulah, sebelum gurunya binasa oleh Nyai Widarti, gurunya sempat mengatakan sumpah serapah dan mengutuk Nyai Widarti menjadi buruk rupa dan sangat dibenci dari semua golongan-golongannya. Gitu. Tapi Gosiron, sosok seperti Widarti bisa sesakti seperti Nyai Roro Kidul, maksud saya Ratu Pantai Selatan itu gimana? Apa dia punya guru baru lagi atau gimana? Dia sering menyendiri dan bersemedi. Dia menimba ilmu ke berbagai penjuru. Oh iya. Oh jadi seperti itu. Nah terus gimana Gosiron? Apakah Gosiron ingin membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini? Berat. Gosiron kan mempunyai pasukan yang sangat banyak, apalagi tiap waktu pasukan jenengan selalu bertambah. Apakah belum mampu untuk menandinginya? Apakah kalian mau saya beri petunjuk? Petunjuk apa lagi Gosiron? Saya ingin menemui Gosiron yang setahu saya mempunyai bala pasukan yang sangat banyak. Kenapa nggak Gosiron sendiri dengan pasukannya? Saya tahu. Tapi saya sendiri dan pasukan-pasukan dari kerajaanku masih belum mampu untuk menandingi kekuatan dari Nyai Widarti. Sesakti itu Widarti. Jadi apa yang ingin Gosiron kasih informasi, solusi? Kalian datangilah lembah Seribuling. Lembah Seribuling. Ya, saya tahu. Seribuling, ya, saya tahu. Terus di sana kalian akan bertemu dengan satu sosok yang nantinya kemungkinan dia juga sama liciknya dengan Nyai Widarti. Loh, kenapa saya harus menemui sosok yang itu yang sama liciknya dengan... Tunggu dulu. Dia memang licik, tapi dia ada dalam golongan-golongan kami yang sama membenci Nyai Widarti. Sama liciknya tapi tidak inilah ya bertentangan dengan Widarti maksudnya. Betul sekali. Intinya penghuni lembah Seribuling itu mampu menandinginya maksudnya. Ceritakan saja apa masalah kalian kepada sosok yang berada di sana. Ceritakan semua. Apakah malah tidak balik menipu kami nanti ketika kami bertemu, Gosiron? Kemungkinan tidak, karena dia berada di golongan-golongan kami. Oh, ya sepantasnya mungkin tidak dibilang licik kali Gosiron, cerdik kali mungkin ya Gosiron ya. Betul sekali. Tapi mohon maaf nih Gosiron jangan meminta mustika ya. Kalau Gosiron mau memberikan informasi, Gosiron jangan meminta mustika yang kami punya. Kami untuk pegangan Gosiron, mohon maaf nih. Tidak. Apa yang kalian berikan kepadaku waktu itu sudah sangat-sangat cukup. Baguslah. Begini, bukan maksud saya ingin meminta mustika-mustika yang lain kepada kalian. Iya, tapi jika waktu itu kalian memberikan semua mustika yang kalian miliki, kemungkinan pasukan-pasukan pengikutku akan semakin banyak
Dan kemungkinan juga kami semua bisa menandingi kekuatan dari Nyai Widarti. Ya udahlah Kosiron, itu sudah takdirnya lah. Mungkin sudah jatahnya Kosiron hanya mendapatkan mustika itu. Ya, Jadi tidak perlu banyak-banyak Kosiron mempunyai pasukan, asal Kosiron sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil itu sudah sangat luar biasa. insya Allah. Jadi apakah Kosiron tetap ikut membantu atau hanya menunjukkan jalan saja? Tetap saya akan mengikuti kalian. Jika dibutuhkan, nanti saya akan berada paling depan. Baiklah Kosiron, terima kasih banyak Kosiron. Ya. Pasti saya tetap membutuhkan bantuan Kosiron untuk bisa menghalau Nyai Widarti, bahkan memusnahkan kalau perlu. Terima kasih Kosiron. Jadi saya harus ke lembah Sri Wuling untuk menemui siapa yang kami harus temui, siapa. Apakah Kosiron tahu namanya atau apa, biar saya mudah untuk memanggilnya atau mencarinya? Klencit, Klencit. Klencit. Klencit itu namanya sungguh aneh ya Kosiron. Ya, namanya Klencit. Klencit itu sosok yang mampu menandingi Widarti. Kecerdikannya. Kecerdikannya. Baiklah Kosiron. Ceritakanlah semua apa yang kalian alami agar si Klencit itu bisa menyiapkan taktik-taktiknya. Oke. Baik Kosiron. Saya ucapkan terima kasih. Ya, Mungkin saya sesegera mungkin menuju ke sana karena saya ingin semua masalah ini cepat selesai dan Nyai Widarti bisa musnah. Saya ikut sakit hati dan saya juga kesal dengan beliau. Saya membutuhkan bantuan dari bangsa seperti Kosiron untuk mengalahkan ini. Jadi saya ikutin semua petunjuk Kosiron. ya. Cukup Kosiron. Ada yang perlu dijelaskan lagi nggak Kosiron? Tetaplah waspada dan berhati-hati. Baik Kosiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mas, Kosiron. Ini sing mlebu Kosiron. Kosiron saja katanya tidak mampu, belum mampu menandingi kekuatan Widarti itu, yang sama apa yang dikatakan yang Raka itu kekuatannya setara dengan Sebenarnya Ratu. belum mampu atau tidak mau itu sih bos. Belum mampu. Padahal dia kan punya. Nah itulah karena kurang banyak katanya. Tapi dia ngasih solusi, menunjukkan jalan. Kita harus menuju ke lembah Sri Wuling. Sri Wuling. Saya tahu, pernah dengar kan lembah Sri Wuling? Maksudnya ke sana untuk apa? Untuk menemui sosok yang namanya siapa tadi? Klencit. Maksudnya kita menemui si Klencit. Di lembah Sri Wuling. Untuk apa? Untuk membantu kita untuk melawan Sri apa namanya wanita itu Widarti itu. Dia tidak sehebat bangsa yang lainnya, cuma dia katanya cerdik lah. Cerdik. Iya, cerdik. Berarti kita mungkin meminta bantuan kepada dia dan menceritakan semua apa yang kita alami. Mungkin dia akan melakukan sesuatu karena dengan kecerdikannya untuk melabui atau membuat apalah, saya nggak tahu. Yang jelas kita harus segera ke sana, Mas Doble. Mohon maaf saya minta bantuan ini selesai sekiranya Mas Doble. Ya, Ya, kita langsung ke sana aja. kita menuju ke sana. Saya sudah was-was sekali dengan keadaan Bima Yuda. Ya udah, kita langsung aja. Udah. Ya teman-teman. Ini aja kali Mas Doble. Gimana? Sembari kita menuju ke sana, karena kita nanti akan melewati hutan Bawor, ya. Kita sebentar memanggil sini Martina, Mas Doble. Martina. Kuntilanak itu loh, dia kan wanita.
Ya barangkali ya teman-teman, kita pokoknya semua sahabat goib kita minta bantuan untuk melawan, ya membantu untuk melawan Widarti itu. Karena kita tahu sendiri dari Gosiron juga menyampaikan, dari Yang Raka juga menyampaikan kalau Widarti itu kekuatannya sungguh luar biasa. Jadi kita mampir sebentar Mas Dobleh, ya kita minta bantuan, barangkali Martina bisa membantu atau bahkan bisa menyelesaikan masalah ini ya Mas Dobleh ya. Udah teman-teman, kita langsung saja ke sana, nanti kita mampir ke tempat bawah. Naik, kita naik ke sana. Nanti kita mampir aja dulu lah tempat ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nanti teman-teman kalau sudah nyampe.